Ini gimana Kak? Cornella. Cornella, Kakak Cornella ya. Saya data Iya. dulu ya. Iya. Bawa hewannya apa? Kelinci. Kelinci ada berapa ekor? Ada 5. Ada 5. Satu jantan. Jantannya 4 1, betina. 4 betina. Iya. Oke. Sebelumnya udah pernah steril apa belum? Pernah 1 kali, tapi yang betina. Oke, baik. Mau dijelaskan lagi terkait prosedur dan lain-lain? Iya, boleh. Oke. Jadi ini saya ulangi. Ini ada penjelasan secara umum terkait steril. Iya. Jadi kalau bagi yang belum tahu steril itu apa, intinya steril itu tindakan untuk membuat si hewan itu menjadi mandul. Iya. Kalau oke. yang jantan dia nggak bisa membuntingi, kalau betina nggak bisa bunting. Iya. Terus istilah lain yang biasanya orang sering dengar atau orang lebih familiar, kalau jantan biasanya disebut kebiri, kastrasi atau nicer. Iya. Kalau semisal betina, steril OH atau dispe ya. Kalau kelinci biasanya spe sering Iya, nyebutnya. spe. Iya. Terus untuk syarat steril secara umum, kakak ini kelinci, yang pertama cukup usia. Iya. Kelinci biasanya kita sarankan kalau betina minimal 6 bulan, Iya, betul. kalau jantan minimal 5 bulan. Jantan sebenarnya usia 4 bulan, 3 bulan boleh, asal bijinya atau testisnya udah turun. Oh, gitu. Iya. Kalau misalnya belum turun, oh iya benar sih. Nanti Iya, susah berarti karena yang 4 atau diambil kan 5 testis. bulan lah pas ya. Iya, tapi kalau benar-benar ideal biasanya 6 bulan. Itu ukurannya udah pas, udah agak besar. Jadi Iya. lebih mudah untuk tindakannya. Iya, betul. Untuk syarat yang kedua, kondisinya wajib sehat. Semisal Iya. ada flu, diare nggak boleh. Iya. Karena tindakan steril kan ada pembiusan. Namanya pembiusan ada resiko. Jadi untuk meminimalisir resiko harus kondisi sehat. Ya. Karena bukan kategori operasi yang harus mendesak segera dilakukan. Iya, betul. Untuk syarat yang ketiga, tidak kurus atau malnutrisi. Jadi kurus nggak boleh, setidaknya ideal. Ya. Idealnya gimana? Paling gampang kita ngeliat kelinci beratnya ideal atau tidak. Kita pegang area dada, Oke. tulang rusuknya nggak kepegang semua. Setidaknya maksimal 3 ruas yang kepegang. Oh, oke. Itu paling mudah. Iya. Atau ketika pas dimandikan, kalian kelihatan tuh. Iya, itu ya. Iya. Terus untuk syarat selanjutnya, baiknya sudah diberi obat cacing. Udah sih Jadi kemarin. untuk Tapi udah lama, Dok. nggak apa-apa. Oh, ya, oke. Untuk memastikan kondisinya benar-benar sehat, bebas dari cacing. Iya. Karena kadang ada beberapa kondisi dia cacingan nggak kelihatan. Ketika diberi obat cacing, cacingnya pada keluar. Semisal ternyata dia cacingan, Iya. baiknya diobatin dulu. Udah tuntas, Iya. baru boleh steril. Karena habis steril, imunitas dia turun, takutnya cacingnya sedikit, jadi berkembangnya lebih cepat. Oh, oke. Jadi tujuannya lebih ke arah situ. Iya. Terus syarat selanjutnya, karena tadi steril adalah tindakan pembedahan dan membutuhkan obat bius dan ada resiko Iya. bahkan hingga kematian, Iya. baiknya memang dilakukan lab darah. Iya. Tapi kalau kelinci kan agak susah ngambil darahnya. Terus volume yang diambil juga setidaknya minimal 3 cc. Oh, Nah, jadi kalau kelinci-kelinci ras-ras besar itu masih bisa, tapi kalau kecil agak nggak susah. usah ya. Jadi biasanya kita batasi untuk kelinci maksimal usia 4 tahun. Kalau Oke, sudah di atas 4 tahun, mau nggak mau ya harus dilakukan lab darah. Iya. Kalaupun nggak bisa langsung 3 cc, kita bertahap. Contoh, sekarang kita hematologinya minggu depan untuk kimia darahnya. Oh, gitu. Oke, Dok. Itu untuk memastikan kondisinya benar-benar aman untuk dilakukan tindakan steril. Iya. Karena semakin tua, resiko gangguan organ dalam semakin tinggi. Iya, Karena betul. pola konsumsi makanan, obat-obatan atau suplemen yang kita berikan, kita nggak tahu berefek ke bagian dalam tubuhnya atau tidak. Terus manfaat steril secara Iya. umum ada 5. Yang pertama, yang jelas resiko gangguan reproduksi menjadi menurun. Kalau jantan, resiko susah kencing menurun. Resiko kanker testis atau gangguan prostat juga menurun atau bahkan menghilang. Iya. Kalau betina, yang paling sering kanker payudara, Iya. biometra juga menurun Masih atau ke orang ya, menghilang. Dok? Sama. Ya. Jadi tujuan steril di situ. Jadi semisal memang tidak mau mensterilkan hewannya, baiknya ya dikawinkan. Kalau
Kalau tidak, gitu. iya, karena kalau tidak kawin, hormonnya dia tidak seimbang, jadinya timbul penyakit-penyakit gangguan reproduksi. Tapi saya pernah kawin kan, Dok? Nggak Kelinci masalah, saya. kalau nggak masalah kalau semisal pernah Sudah dikawinkan kawin, dan mau disteril nggak masalah. Oh. Tapi kalau tidak mau mensteril, wajib dikawinkan. Oh no, ada beberapa sih, cuma udah tua. Kalau udah tua, Udah 6 tahun gitu. nggak usah beresiko. Oh gitu. Iya. Ada pertanyaan sejauh ini terkait prosedur steril? Itu sterilnya pakai bius yang gimana, Dok? Nah, kalau steril kan namanya tindakan pembedahan, ada obat bius. Iya. Secara umum obat bius dibagi dua. Ada namanya bius umum. Bius umum itu sediaannya suntik. Bius umum suntik. Suntik, Iya. ya. Terus yang kedua anestetigas atau sediaan gas. Ya. Obat bius apapun resikonya sama. Yang membedakan kalau semisal yang gas, semisal kita ada kondisi tertentu dia harus cepat bangun, bisa kita ambil selangnya. Oh, Jadi biusnya iya, tidak iya. langsung terus terkena ke hewannya. Iya. Tapi kalau semisal suntik kan nggak bisa diambil, itu Iya. ada suntikan untuk penawarnya. Oh gitu. Jadi sama-sama beresiko, sama-sama ketika ada kemungkinan harus segera dibangunkan, sama-sama ada solusinya. Iya. Cuma kalau yang suntik tadi harus disuntik penawar obat biusnya, kalau yang gas ditarik selangnya. Ditarik selang. Iya. Seperti itu. Untuk kita biasanya pakainya biusnya anestesi umum yang secara umum aja. Itu apa, Dok? Aman. Suntik tadi? Suntik. Oh, oke. Terus untuk obat bius, kadang ada beberapa prosedur pada pembiusan, terkadang harus dipuasakan. Salah satu tujuan pemuasaan adalah untuk mencegah ketika dibius agar dia nggak muntah, Iya. sehingga muntahannya tidak masuk ke saluran pernafasan karena Iya. berbahaya. Tapi untuk kelinci secara umum sebenarnya tidak dipuasakan, nggak masalah, karena struktur dari anatomi lambungnya itu berbeda dengan anjing kucing. Ibaratnya dia ini misalkan mulut, ini ke usus, dia bentuknya seperti ini lambungnya. Iya. Jadi ketika ada mual dia bisa keluar muntah. Tapi kalau kelinci, nah bentuknya kayak gini, jadi dia di bagian atas. Jadi nggak mungkin dia muntah. Kalau kelinci sampai muntah udah fatal kondisinya. Iya, iya, iya. Nah, jadi kalau tindakan operasi apapun di kelinci tidak dipuasakan tidak masalah, Nggak apa-apa. karena tidak akan muntah. Tapi kalau kita juga sediakan obat bius yang efek sampingnya nggak bikin muntah, jadi aman. Oke, oke, Dok. Oke lah, Dok. Jadi sekarang kalau misalnya di steril nggak usah takut ya. Nggak usah takut, yang penting kondisinya sehat. Kalau memang khawatir, baiknya lab darah dulu untuk memastikan apakah dia ada infeksi apa tidak, anemia apa tidak, ada gangguan organ dalam atau tidak. Itu lebih baik. Iya. Oke, oke, Dok. Sisanya seperti biasa ya, kalau cewek tuh dibelek kan. Ya, kalau cewek kita buka perutnya, kita ambil rahim sama tempat sel telurnya. Ya, oke. Dua-duanya harus diambil. Oh gitu. Ya, karena kalau tidak, semisal ada tertinggal, bisa picu jadi kanker atau tumor. Oh, jadi sel telur yang indung telur tuh juga diangkat diambil. semuanya Iya, bener. Serahim. serahim tuh diangkat Iya. gitu. Steril itu sebenarnya ada beberapa metode. Oh. Ada metode yang dia cuma diikat. Harapannya kemudian hari ingin diberanakan lagi. Bisa dibuka gitu Bisa ikatannya? dibuka. Kalau manusia Oke, semacam oke. KB spiral ya. Iya, iya. Tapi ini di bagian rahimnya yang diikat. Terus ada juga metode yang dia itu diangkat organnya. Ada yang cuma diangkat rahimnya, ada yang cuma diangkat sel telurnya atau ovariumnya, ada yang diangkat dua-duanya. Kalau kita biasanya diangkat keduanya, jadi resiko tumor atau kanker kemudian hari juga nggak ada karena organnya udah diambil semua. Iya, 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 betul. Oke, oke, Dok, kalau gitu. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Ornella. Hari ini aku ke Dokter Radian untuk steril 5 kelinci aku.
Nah, perkenalkan yang di depan kalian sekarang ini adalah kelinci aku yang bernama Jen. Jenisnya adalah kelinci Netherland Dwarf, usianya memasuki 4 tahun. Nah, di sini tadi aku sudah konsultasi ke dokter Radian sebelum disteril, dan kelinci aku yang bernama Jen ini tidak dapat atau tidak diperbolehkan untuk disteril karena kondisinya yang tidak terlalu fit dan tidak sehat. Bulu dia lumayan sedikit berdiri-berdiri atau jabrik, jadi itu ada indikasi kalau dia itu cacingan, dan dokter Radian menyarankan aku untuk treatment cacing dulu, baru kalau sudah sembuh kembali lagi untuk disteril. Nah, kelima kelinci aku ini jadinya 4 yang disteril, 1 jantan dan 3 betina. Prosesnya itu berlangsung sekitar 2 jam lebih, dan doakan saja teman-teman, semoga semuanya operasinya berjalan lancar karena sekarang lagi dioperasi. Kelinci yang aku steril tersebut ada 3 mini Rex dan 1 Netherland Dwarf juga. Kelinci betina aku biasanya itu agak sedikit agresif dan suka birahi ya teman-teman, jadi teman-teman yang butuh disteril itu boleh langsung datang ke klinik Radian dimanapun berada. Ini sekarang berlangsung operasi tersebut. Aku mengucapkan terima kasih kepada dokter Radian dan tim yang sudah melaksanakan operasinya dengan baik dan lancar. Terima kasih dokter Radian. Iya. Tadi rencana kan ada 5 ekor yang mau di steril. Ternyata 1 ekor kondisinya tidak fit. Ada indikasi cacingan karena rambutnya pada berdiri. Matanya juga belekan. Untuk yang tadi gagal steril, untuk diberikan obat cacing dulu 1 minggu sekali selama 1-2 bulan. Semisal dalam sebulan 4 kali ya dok? Iya, semisal dalam 1 bulan kondisinya udah membaik, nggak usah dilanjut. Oke. Terus untuk yang 4 ekor tadi ada 3 betina dan 1 jantan. Untuk kondisinya mereka semua obat cacing udah lama semua kan ya ngasihnya ya? Iya. Nanti dijadwalin paling cepat 1 minggu setelah kondisinya stabil. Rutin tiap 3 atau 4 bulan sekali, jangan nunggu 1 tahun. Itu untuk pencegahan. Untuk vaksin untuk kelinci cukup bisa pakai rabies sama leptospira, selain itu nggak usah. Kalau semisal mau vaksin. Untuk obat kutu atau ektoparasit selama tidak kutuan, tidak ada skabies, nggak usah dikasih. Malah nanti resiko gangguan hati. Jadi untuk obat kutu, obat parasit hanya ketika sakit, untuk pencegahan tidak dibenarkan. Kecuali obat cacing, pencegahan nggak masalah. Terus untuk hasil pemeriksaan lain, kondisinya pada fit semua, sudah dilakukan tindakan steril semua 4-4-nya dan lancar semua. Yang betina, rahim sama sel telurnya udah diambil semua, jantannya, testisnya. Nanti setelah ini dari 4 yang udah benar-benar bangun 1, yang 2 sudah mulai gerak-gerak, yang 1 belum tapi laju nafasnya udah normal. Stabil. Dia tidak boleh disuapi selama proses recovery ini. Kalaupun mau disuapi boleh paling cepat besok jam 3 sore. Dok. Semisal dia mau makan minum sendiri nggak apa-apa. Tujuannya untuk menghindari agar tidak tersedak. Terus yang kedua, jika belum mau makan, nyuapinya pakai critical care. Sama ditaruh di tempat yang hangat dulu sampai dia bisa benar-benar siuman. Selebihnya tidak ada apa-apa. Ada pertanyaan? Nggak perlu obat tambahan, maksudnya obat sakit infeksi itu. Tadi ke-4-4-nya sudah disuntik, kerja antibiotiknya dia 4-5 hari. Untuk yang betina dikasih painkiller, tapi yang jantan tidak. Karena kalau betina kan di bedah perut pasti ada rasa nyeri. Jadi biar pemulihannya bisa lebih cepat. Kenapa cuma dikasih 1 kali? Karena efek samping dari painkiller dia membuat luka itu sembuhnya lebih lama. Jadi hanya diberikan sekarang aja. Setelah itu tidak ada obat minum untuk painkillernya. Harapannya sih 2-3 hari udah mulai kering. Terus
untuk perawatan selama 10 hari post operasi, karena dia dibawa pulang, yang pertama harus di kandang. Di kandang. Kalaupun tidak di kandang, diumbar boleh, tapi space-nya jangan terlalu lebar. Kita batasi aktivitasnya dia bergerak, khususnya yang betina. Khawatirnya jebol Iya, luka. Kebuka lagi itu. Ya, takutnya kebuka lagi. Tadi yang disuapi itu nggak boleh dulu. Terus di rumah kan ada kelinci lain. Mereka mau interaksi nggak masalah, yang penting nggak berlebihan. Tapi kalau ada kelinci dari luar yang kita tidak tahu riwayat kesehatannya, jangan digabung. Karena posisi habis operasi imunitas turun, penyakit gampang masuk. Terus diberi multivitamin juga nggak masalah. Iya, oke dok. Nah, itu aja. Terus sisanya iya itu aja sih. Nanti pokoknya pulang nggak boleh di AC kan ya dok? Nggak boleh kecuali dia sudah sadar. Ya. Itu aja. Oke dok. Ada pertanyaan? Kayaknya enggak. Tadi udah yang penting obat itu sudah disuntik ya. Jadi nggak perlu obat minum. Udah nggak usah Untuk luka mau dikasih salep, dikasih betadine itu boleh. Nggak dikasih juga nggak apa-apa. Yang penting kondisi luka selalu bersih. Oh ini perlu kolar itu nggak sih dok? Kalau saya sebenarnya kurang merekomendasikan untuk kelinci-kelinci yang memang dia tidak nakal, nggak suka gigit-gigit atau jilat-jilat area luka. Kalaupun mau dikasih kolar, semisal ada kelinci yang nakal, setidaknya dia mau makan dulu. Paling hari kedua. Iya dok. Jadi lusa. Iya. Lusa baru dipasang kolar. Paling itu. Jaga itunya. Karena kalau baru awal-awal gini kita pasang kolar, dia pasti stres, makin nggak mau makan. Iya dok. Karena biasanya dia jilat atau gigit-gigit ketika posisi luka mulai kering kan gatel. Iya betul. Paling gitu. Iya oke dok. Oke dok. Thank you dok. Sudah operasiin. Siap. Ini lembarnya nanti dibawa. Iya.